Hai Sidul Tuber. Meskipun tumbuhan tidak dilengkapi oleh mata dan telinga layaknya manusia dan hewan, namun tumbuhan dapat menemukan makanannya sendiri tanpa perlu adanya otak. Hal ini tentu sangat menakjubkan karena mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan serta bereaksi dengan adanya mereka. Selama ini banyak orang menyimpulkan bahwa tumbuhan hanyalah organisme hidup tak berdaya yang hanya diam. Namun, ternyata semua itu salah. Karena ada beberapa tumbuhan yang memiliki kemampuan luar biasa. Tanaman apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Pohon eucalyptus. Eucalyptus adalah flora khas Australia yang tumbuh hampir di seluruh kawasannya. Pohonnya bisa tumbuh dari ukuran paling kecil setinggi 10 meter hingga ukuran gigantis di atas 60 meter. Istilah pohon jahat mungkin bisa kalian sematkan pada pohon ini, karena eucalyptus bisa menyingkirkan tumbuhan pesaing di sekitarnya. Eucalyptus memiliki batang yang anti api alias tidak bisa terbakar. Tapi mereka justru punya daun yang dilapisi sejenis minyak yang mudah terbakar, bahkan bisa menyebabkan ledakan. Loh, kok aneh? Iya, si pohon eucalyptus seolah mempersiapkan ledakan dan membunuh semua tanaman di sekitarnya. Tapi dia sendiri akan aman karena batangnya tahan api. Kemampuan jahat eucalyptus ini bukan tanpa tujuan. Buah eucalyptus tak akan mengeluarkan biji kecuali terkena api. Jadi mereka memang membutuhkan api untuk berkembang biak. Setelah semua tumbuhan di sekitarnya mati terbakar, eucalyptus pun akan menjadi tumbuhan pertama yang muncul setelah kebakaran yang terjadi. Unik, tapi kesannya jahat banget ya. Pohon ara. Seperti yang mungkin sudah kalian tahu, tanaman dan serangga memiliki hubungan yang sangat penting. Tanaman memberikan nektar, dan sebagian imbalannya, serangga menyerbuki tanaman. Tapi apa yang terjadi jika serangga tersebut tidak mematuhi sistem kerjasama tersebut? Apa yang akan tanaman lakukan? Mengajukan keluhan? Meminta serangga untuk pergi? Nah, khusus untuk pohon ara, mereka memiliki kemitraan dengan tawon tertentu yang disebut lebah ara. Tawon butuh tanaman ini karena kebutuhan pangan dan bertelur di buahnya. Sebagai gantinya, tawon diharapkan untuk melakukan penyerbukan buah sehingga pohon dapat bereproduksi. Pohon ara tidak bisa bereproduksi tanpa tawon. Tawon tidak bisa hidup tanpa pohon ara. Tapi hal itu membawa kita kembali ke masa sebelumnya, di mana jika tawon tidak peduli, dia makan dari pohon ara dan tidak melakukan penyerbukan, ternyata pohon ara akan membalas dendam dengan membunuh keluarganya. Jika tawon pergi begitu saja setelah makan pohon ara tanpa melakukan penyerbukan, sebagian besar buah ara yang belum masak akan jatuh berguguran, membunuh anak-anak tawon yang belum sempat menetas dan meninggalkan buah. Wih, makanya jangan sekali-sekali ingkar janji kalau sama pohon ara. Rumput menari. Pernahkah kalian mendengar tanaman yang dapat menari? Caudaryocalix motorius atau yang biasa disebut rumput menari ini merupakan tanaman yang dapat menari. Daun pada tanaman ini akan bergerak-gerak membuat tanaman ini seperti menari atau seperti gerakan semapur. Tanaman ini sama seperti tanaman putri malu yang dapat bergerak jika mendapat rangsangan. Hanya saja tanaman putri malu bergerak jika terkena sentuhan.
Sementara rumput menari bergerak saat mendengar suara musik. Tanaman ini diduga dapat bergerak-gerak karena dapat bereaksi terdapat getaran suara dan gelombang suara. Selain itu, tanaman menari ini bergerak mengikuti arah sinar matahari dan mengikuti gravitasi. Mereka bergerak untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Oh iya, sekedar informasi nih guys, gerakan pada tanaman ini dikendalikan oleh Pulvinus. Namun gerakan tanaman ini tidak bertahan lama. Mereka hanya bergerak dalam jangka waktu beberapa menit saja. Lucu juga ya? Venus flytrap. Bahkan kalau ada hewan yang bisa berhitung saja, kalian pasti akan terkagum-kagum. Apalagi kalau tumbuhan, bukan? Kira-kira tumbuhan apa yang punya kemampuan cerdas itu ya? Ternyata Venus flytrap, si tumbuhan pemakan serangga. Mereka ternyata bisa berhitung sampai 5 loh. Berhitung di sini bukan berarti Venus akan mengeluarkan suara lalu berhitung sampai 5 guys. Tapi 5 pijakan kaki serangga. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tak langsung menangkapnya. Ia akan menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupkannya. Kenapa begitu? Rupanya tujuannya agar mereka tak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa serangga yang hinggap benar-benar layak untuk dimakan. Keren ya guys? Walking palm. Di hutan hujan tropis Amerika Selatan, ada sejenis pohon palem yang bisa berpindah dari tempatnya semula. Socrates exorhiza atau sering disebut walking palm. Disebut walking palm karena memang mereka bisa berjalan di atas tanah. Bentuk pohon ini seperti gabungan antara pohon palem dan tanaman bakau. Menurut perkiraan, walking palm dapat berpindah 2 cm per harinya, atau dengan kata lain, dalam setahun sejauh 20 meter. Lalu, bagaimana walking palm dapat memindahkan dirinya sendiri? Ternyata, pohon ini menggunakan akarnya yang seolah-olah berperan sebagai kaki. Akar-akar baru akan muncul sejalan dengan arah cahaya matahari. Nah, akar baru tersebut digunakan untuk mencari pijakan baru dan memindahkan tubuh pohon utama dari tempat semula. Sementara akar-akar tua akan mati dengan sendirinya. Pada tahun 1961, sebuah fakta baru mengenai tanaman ini ditemukan oleh para ahli. Semua pohon jenis ini tumbang karena ditimpa oleh pohon lainnya. Namun, beberapa hari kemudian, tumbuh akar baru di sekitar akar yang lama. Ajaib kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.